إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله معاشر المسلمين dan salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita baca tafsir dari surat Al-Mufassal, surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat fardu setelah membaca surat Al-Fatihah. Di mana surat Al-Mufassal ini sudah kita sebutkan diawali dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dikatakan mufassal karena ayat pada surat tersebut itu ayatnya pendek. Jadi surat tersebut dipisah dengan ayat yang pendek sehingga dikatakan mufassal. Dan mufassal ini masih terbagi menjadi 3. Ada namanya tiwal mufassal. Mufassal tapi dikategorikan surat yang masih dianggap panjang. Ada awsat mufassal. Surat mufassal tapi suratnya pertengahan. Ada juga qisar mufassal. Surat mufassal dan suratnya memang pendek. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah di 2 rakaat salat subuh, Rasul membacanya tiwal mufassal. Antara surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat pada salat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah. Adapun untuk salat zuhur, salat asar dan juga salat isya di 2 rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat yang dikategorikan awsat al-mufassal. Berarti antara surat An-Naba sampai surat Al-Lail atau Ad-Duha. Itu yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk salat maghrib 2 rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qisar mufassal dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini yang biasa dibaca Rasulullah. Alhamdulillah kebanyakan kaum muslimin mungkin menghafal sebagian dari surat Al-Mufassal, terutama yang qisar mufassal. Mungkin dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas kebanyakan dari kaum muslimin menghafal. Yang alangkah bagusnya kalau seandainya bukan cuma sekedar dihafal, dia juga fahami maknanya, kemudian dia pelajari tafsirnya. Dan kita masih membaca tafsir dari surat Al-Asr. Ini juga surat yang mungkin sangat
banyak dihafal oleh kaum muslimin. Ya, mungkin di antara surat yang mungkin ya sering sekali dibaca. Ya, karena ya surat yang sangat pendek. Ya, cuma ya 3 ayat. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, bersamaan dengan pendeknya surat ini, ya surat ini merupakan surat yang ya begitu mulia, ya memiliki makna yang begitu besar. Ya, sampai kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, "Laulam yunzilillahu ala ibadihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada hambanya hujjah, ya, kecuali surat Al-Asr ini, maka surat Al-Asr ini sebenarnya sudah cukup dijadikan sebagai hujjah bagi Allah Ta'ala. Ya, pendek namun maknanya begitu mulia, begitu agung. Ya, sudah kita terangkan ya di ayat yang kedua, ya Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya yang namanya manusia, semua manusia itulah fi khusr, berada di dalam ya kerugian. Ya, ya, fi khusran wa nuqsan fi kulli ahwalihi, ya, fi dunya wa fil akhirah. Ya, semua manusia berada dalam apa? Kerugian, kekurangan. Ya, dalam seluruh keadaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu manusia. Kecuali ya orang-orang yang Allah kecualikan ya pada ayat setelahnya. Ya, berarti ada yang dikecualikan. Itu orang-orang yang memiliki beberapa sifat. Ya, yang Allah terangkan dalam ayat setelahnya. Tidak disebutkan siapa namanya, tapi Allah sebutkan sifatnya. Orang yang keluar dari kerugian. Siapa mereka? Allah sebutkan illal ladzina amanu, ya, wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi istathnallahu subhanahu wa ta'ala haula'il muttasifin bihadhihi sifat al-arba. Yang Allah kecualikan ya dari manusia yang sifatnya merugi tadi, ya, itu orang-orang yang memiliki 4 sifat. Ya, memiliki 4 sifat. Ya, sifat yang pertama, ya, ya Allah sebutkan illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, berarti orang yang akan keluar dari kerugian yaitu orang-orang yang memiliki sifat ini. Dia punya keimanan, dia mukmin. Ya, dia mukmin. Ya. Yang Rasulullah SAW pernah ditanya tentang al-iman, ya, tentang al-iman dalam hadis ya Jibril, hadis yang panjang. Ya, ketika Jibril datang, ya, mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dengan rupa manusia. Kata Umar, ya, bainama nahnu julusun inda Nabi SAW. Ketika kami sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kebiasaan para sahabat seperti itu. Duduk di hadapan Rasulullah SAW menimba ilmu. Ya. Ketika kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah SAW, ittala alaina rajulun syadid bayadi thiyab, syadid sawad asy-sya'r. Tiba-tiba muncul, ya, datang kepada kami seseorang. Ya, kata Umar, seseorang
Orang tersebut syadid bayadi thiyab, memakai pakaian yang putih bersih, sangat putih. Syadid sawad asy-sya'r, rambutnya hitam legam, rapi. Pakainya putih bersih, rambutnya rapi, hitam, legam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak dari orang tersebut bekas safar. Ya, kalau safar zaman dahulu, ya, jangan zaman dahulu, zaman sekarang saja, ya, orang safar pakai pakaian putih. Ya, putihnya sudah ya berubah biasanya. Apalagi zaman dahulu, ya, safar pakai pakaian putih. Ya, mungkin sampai ke tujuan warnanya sudah berubah. Ya, warnanya jadi warna debu. Ya, kusam. Ya. Sehingga kata Umar, la yura alai atharus safar. Pakaiannya putih bersih rapi. Rambutnya enggak kusut hitam. Ya. Yang zaman dahulu kalau orang ya musafir itu ketahuan, ini orang musafir. Dari mana? Di antaranya dari pakaian. Dari rambut, karena safar zaman dahulu paling istimewa itu cuma naik apa? Ya, naik ya tunggangan binatang. Ya, mungkin kuda, ya, mungkin keledai, mungkin unta. Ya. Ini safar yang paling istimewa zaman dahulu. Jadi kalau ada musafir ketahuan dari mana? Dari pakaiannya, ya, dari fisiknya. Lelaki ini nggak nampak bekas safar karena tadi pakaiannya putih bersih, rapi, rambutnya hitam. Ya. Berarti bukan orang jauh. Tapi kata Umar anehnya wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi anehnya tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dibilang orang jauh, kok gak nampak bekas safar? Dibilang orang dekat, kok gak ada yang kenal? Ini mengundang perhatian para sahabat Rasulullah yang duduk ketika itu di hadapan Rasulullah. Datang orang tersebut. Ya, dari penampilannya sudah apa? Membuat mata para sahabat tertuju kepada orang tersebut, mengundang perhatian. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mencengangkan lagi, lelaki tersebut langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duduknya langsung, bahkan nempel. Ya. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, bahkan sampai lututnya, lutut orang tersebut ditempelkan di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduknya nempel di hadapan Rasulullah. Ya, fa wada'a kaffai ala fakhidai. Ya. Lelaki tersebut meletakkan dua telapak tangannya di atas fakhidai, di atas pahanya. Ada yang mengatakan pahanya Rasulullah, ada yang mengatakan pahanya lelaki tersebut. Ya. Artinya lelaki tersebut sangat dekat, ya, duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semakin mengundang perhatian. Ya. Para sahabat Rasulullah yang duduk di hadapan Rasulullah bertanya, siapa orang ini? Ya, enggak dikenal, ya, enggak ada yang tahu, ya. Tapi enggak ada nampak orang tersebut orang jauh. Ya. Duduk langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat mata para sahabat tertuju kepada orang tersebut. Ya, lebih mengagetkan lagi ketika dia berucap. Ucapannya apa? Ya Muhammad. Ya, memanggil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama secara langsung. Ya, padahal yang biasa mengucapkan ucapan seperti itu kemungkinan pertama orang Badui. Ya, orang Arab pedalaman. Ya. Ya mungkin kalau manggil langsung manggil nama. Atau mungkin bukan orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir. Ya, sehingga manggilnya langsung Muhammad. Ya. Dipanggil dengan namanya.
Padahal kaum muslimin dilarang ya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya secara langsung. Ya. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya, pertanyaan pertama, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam." Rasul menjawabnya dengan rukun Islam yang 5. Ya, al-Islam ya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasul menjawab, lelaki tersebut mengatakan, "Shadaqta." Jawabanmu benar. Ya. Jawabanmu benar. Kata Umar, "Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu yusaddiquhu." Ya. Kami semakin terheran dengan orang tersebut. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya. Berarti pertanyaannya bukan pertanyaan enggak tahu. Ya. Pertanyaan ngetes. Ini siapa yang ngetes? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah lebih tahu. Tanya lagi, pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman. Ya, kata laki tersebut, kabarkan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman. Nah, Rasul menjawabnya dengan rukun iman yang 6. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu engkau beriman kepada Allah. Ya, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Engkau beriman kepada rasul-rasul Allah. Engkau beriman kepada hari akhir dan engkau beriman kepada qadar. Khairihi wa syarrihi. Yang baik maupun yang jelek. Sehingga orang yang dikatakan beriman itu orang-orang yang mengimani 6 hal ini. Beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, ya, khairihi wa syarrihi. Qadar yang khair, yang baik, ataupun qadar yang syar. Qadar yang apa? Ya, jelek. Ya, sehingga tidak dikategorikan beriman kalau orang tersebut tidak mau mengimani 6 perkara ini. Ya, harus diimani 6 perkara ini. Yang imannya apa? Iman yang la syak ma'ahu wa la taraddud. Ya. Iman yang tidak tercampuri di dalamnya keraguan. Ya, syak. Ya. Karena ya para ulama menerangkan wan nas fi hadhil maqam thalathatu aqsam. Ya, karena manusia terkait dengan keimanan terhadap yang 6 ini, ya, dikategorikan sebagai rukun iman, itu secara global terbagi menjadi 3 macam. Ya, al-qismul awal, ya, jenis manusia yang pertama, ya, mukmin khalis al-iman. Imanan la syakka fihi wa la taraddud. Ya. Imannya ya, iman yang kokoh. Betul-betul beriman. Ya, murni imannya, tidak tercampuri keraguan. Ya. Tidak tercampuri keraguan. Ya. Adapun qismu tsani, jenis yang kedua, kafir jahid mungkir. Ya. Jenis manusia yang kedua yang enggak mau beriman. Mengingkari ya semuanya 6-6-nya atau mengingkari salah satu dari yang 6 ini. Ya. Tidak mau mengimani secara keseluruhan. Ya. Itu namanya kafir jahid mungkir. Adapun al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, mutaraddid. Ya,
beriman dengan 6 perkara ini, namun keimanannya dicampuri dengan keraguan. Ya, ragu. Ya. Ya, wan naji min haula'il qism min haula'il qismul awal. Dan yang akan selamat, yang keluar dari kerugian itu jenis yang pertama tadi. Alladzi yu'min imanan la taradduda fihi. Ya. Yang betul-betul beriman, keimanannya murni, tidak terkotori, tidak tercampuri dengan keraguan. Ya, betul-betul beriman. Ya. Dia beriman kepada Allah Ta'ala, sudah kita sebutkan. Ya. Ya, iman dengan wujudnya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya penguasa alam semesta, dan satu-satunya pengatur alam semesta. Enggak ada keraguan. Yakin seyakin-yakinnya Allah itu ada, dan yakin seyakin-yakinnya hanya Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta, ya, penguasanya dan pengaturnya. Ya. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Dia juga beriman hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dia yakin siapapun dan apapun yang diibadahi selain Allah, maka peribadatannya batil. Ya. Walaupun yang diibadahi ya Jibril sekalipun, walaupun yang diibadahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang diibadahi Isa alaihi salam, ya, dia yakin seyakin-yakinnya peribadatan kepada selain Allah merupakan peribadatan yang batil. Ya, sebagaimana dia imani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki asmaul husna. Ya, dia beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah asmaul husna. Walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah lah sifat-sifat yang sempurna. Ya, dia beriman tanpa ada keraguan. Ya, dia juga beriman terhadap malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Ya, dia imani keberadaan malaikat, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Ya, makhluk gaib. Ya. Ya. Gak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Ya. Yang Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an. Ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Allah menciptakan malaikat itu apa? Ya. Dengan memiliki sayap. Mathna, ada yang sayapnya dua-dua. Wa thulath. Ya, ada yang sayapnya tiga-tiga. Ya, 3 pasang berarti. Waruba, ada yang sayapnya 4 pasang. Bahkan Rasulullah SAW pernah diperlihatkan, ya, ditampakkan kepada Rasulullah SAW Jibril alaihi salam, ya, sesuai dengan ya, bentuk aslinya. Ya. Karena Jibril pernah menemui Rasulullah SAW dengan rupa manusia. Ya, sebagaimana hadis tadi yang datang kepada Rasulullah SAW tadi itu Jibril dengan rupa manusia. Tapi Rasul pernah melihat Jibril alaihissalam dengan rupa aslinya. Ya, memiliki 600 sayap. Ya, yang kata Rasulullah saddal ufuk. Ya. Ya, menunjukkan besarnya Jibril alaihi salam. Ya. Menutupi ufuk. Ya, langit itu tertutup. Ya, ketika Jibril ya nampak di hadapan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam.
Ya, makhluk yang Allah ciptakan dari nur, ya, dari cahaya. Ibadun mukramun, ya, hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan, yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, senantiasa tunduk kepada Allah Ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, senantiasa mengerjakan, ya, perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang wa kallafahum bi'amal, ya, minha ma huwa ma'lum wa minha ma laysa bima'lum. Ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada para malaikat tugas, yang di antara tugas mereka ada yang Allah kabarkan kepada kita, kita tahu. Ada yang Allah tidak kabarkan kepada kita nggak tahu tugasnya apa. Ya. Jibril alaihissalam misalkan, kita tahu, ya, malaikat Jibril alaihissalam, ya, mukallafun bil wahyi, ya, diberi tugas, ya, untuk menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasul, ya. Yanzil bihi min indillah ilal anbiya war rusul, ya. Tugasnya Jibril tadi, ya, menurunkan wahyu dari Allah Ta'ala, ya, untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul, ya. Wa Mikail, ya, mukallafun bil qatr wan nabat, ya, malaikat Mikail diberi tugas untuk apa? Menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tanaman, ya. Wa Israfil muwakkal bin nafakh bisur, ya, ya, Israfil, ya, ya, diberi tugas kelak pada hari kiamat untuk apa? Meniup sur, sangkakala. Malaikat Malik muwakkal bin nar, ya, diberi tugas untuk menjaga neraka. Wa Ridwan muwakkal bil jannah, ya, malaikat Ridwan diberi tugas untuk apa? Menjaga surga, ya, ya, ya. Walaupun sebagian malaikat kita nggak tahu apa ya Allah tugaskan kepada mereka, ya, tapi kita imani mereka itu apa? Ya, hamba-hamba Allah Ta'ala, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala, ya. Wa minal malaikati man la na'lam asma'ahum wa la na'lam a'malahum aydan, ya. Sebagian malaikat ada yang kita diberitahu nama-namanya, ada pula malaikat-malaikat yang kita tidak mengetahui namanya, ya, karena jumlah malaikat itu sangat luar biasa banyak, ya. Junudullah, tentara Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentaranya Allah Ta'ala kecuali hanya Allah Ta'ala, ya, menunjukkan sangat-sangat banyaknya, ya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, ya, diangkat, ya, dari Baitul Maqdis menuju Sidratil Muntaha, ya, setelah diisrokan dari mana? Ya, kota Makkah, ya, menuju Masjidil Aqsa yang disebutkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina, ya. Di awal surat Al-Isra Allah menyebutkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, asra bi 'abdihi, yang diisrakan bukan cuma ruhnya, fisiknya sekaligus, ya. Nabi kita diisrakan, diperjalankan di malam hari dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya. Makanya ketika, ya, Rasul menceritakan beliau diisrakan, orang-orang Quraisy mengingkari, mana mungkin, ya, dalam satu malam seseorang, ya, dari Mekah kok sampai ke mana? Syam, Masjidil Aqsa, diingkari, ya. Kalau seandainya diisrakan cuma ruh, ya orang Quraisy mungkin nggak mengingkari, kayak orang mimpi aja, ya.
Mereka mengingkari kenapa? Karena yang disampaikan Rasulullah itu apa? Beliau betul-betul diisrakan, ruhnya dan fisiknya, badannya. Ya, sehingga diingkari. Ya. Diisrakan dari Masjidil Haram, Bait Ummi Hani ketika itu. Dari rumahnya Ummi Hani sekitar Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, diisrakan. Ya. Kemudian dimi'rajkan. Allah sebutkan dalam surat An-Najm secara tersirat. Ya. Sampai Sidratul Muntaha. Ya, diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwasanya Baitul Ma'mur tersebut setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Ya, untuk beribadah di tempat tersebut. Ya, di mana malaikat tersebut kalau sudah masuk sekali nggak akan masuk lagi. Berarti setiap hari ganti malaikat sebanyak 70.000. Ya, hari yang lain ganti lagi 70.000. Hari berikutnya ganti lagi 70.000 malaikat yang lain. Ya, luar biasa banyaknya. Ya, malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Ya, yang syadidul quwa, diberi fisik oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma min maudi arba'a asabi fis sama illa wa fihi malakun qaimun lillah aw raqi aw sajid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada sebuah tempat pun di langit seukuran arba asabi, 4 jari. Ya, seukuran apa? 4 jari. Ya. Kecuali di situ ada malaikat Allah Ta'ala yang sedang berdiri sholat, atau ada yang ruku, ada pula yang sujud. Ya. Luar biasa jumlahnya. Ya, malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Ya, sehingga malaikat merupakan tentara-tentara Allah Ta'ala. Ya. Yang senantiasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya. Seorang mukmin wajib beriman dengan apa? Ya, malaikat Allah Ta'ala. Demikian pula seorang mukmin wajib beriman terhadap kitab-kitab Allah Ta'ala. Nu'min bil kutub allati anzalaha Allah 'ala rusul alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Ya. Yang sebagiannya Allah kabarkan kepada kita penamaannya. Ya, Allah turunkan kepada Nabi Musa Taurat, turunkan kepada Nabi Isa Injil. Ya, Allah turunkan kepada Nabi Daud Zabur. Ya, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana kita beriman terhadap rasul-rasul Allah Ta'ala, yang juga jumlahnya sangat banyak. Ya. Nu'min birrusul alladzina qassahumullahu alaina. Kita beriman terhadap rasul-rasul yang Allah kisahkan kepada kita. Disebutkan sebagian rasul dalam Al-Quran. Ya, nabi yang paling banyak penyebutannya dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisahnya Allah sebutkan dalam beberapa surat dari Al-Quran. Ya, bagaimana kelahiran beliau, tumbuh kembangnya beliau, disebutkan dalam Al-Quran.
Ya, begitu pula Nabi Isa alaihi salam, bagaimana lahirnya, bagaimana besarnya. Ya. Termasuk ibundanya Maryam. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana kisah lahirnya, siapa yang merawat. Ya. Yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang ketika itu membuat kaget ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, dari mana ini Muhammad kok bisa tahu? Ya, itu bentuk takrir dari Allah Taala. Ya, atas kenabian Muhammad bin Abdullah. Ya, untuk menunjukkan benarnya Nabi kita Muhammad SAW kepada ahlul kitab. Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu lebih detail, lebih rinci dibandingkan apa yang mereka dapatkan dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Ya, makanya mereka sering bertanya, coba tanya, kalau Muhammad betul Nabi, tanyakan kepada Muhammad kisah ini, kisah itu. Ya, kalau benar berarti Nabi. Ya, yang mereka yakin Muhammad bin Abdullah itu Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saya mau sebutkan orang-orang ahlul kitab itu mengenal Muhammad bin Abdullah layaknya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tahu. Cuma kan hasad, mereka enggak mau beriman. Ya. Dipilih Muhammad bin Abdullah itu ya menjadi rasul dalam keadaan beliau itu ummi. Ya, ummi itu apa? Ummi itu la yaktub, enggak bisa nulis. Wala yaqra'ul maktub, dan enggak bisa membaca literatur. Ya, enggak bisa itu. Ya. Di antara hikmahnya ini Allah sebutkan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Ya, dipilih Muhammad bin Abdullah dalam kondisi ummi, enggak bisa membaca literatur, enggak bisa membaca tulisan, enggak bisa nulis dan enggak pernah berguru kepada siapapun dari kalangan ahlul kitab. Ya, tapi tadi menyampaikan apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Coba kalau Muhammad bin Abdullah itu bisa menulis, bisa membaca, mungkin ada tuduhan, oh yang disampaikan Muhammad itu apa yang dia baca dari kitab-kitab yang sebelumnya dibaca oleh Muhammad bin Abdullah, ditulis, ya, atau dia berguru kepada ya ahlul kitab sebelumnya. Ya, tapi tidak. Allah sebutkan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Ya. Wala takhutuhu biyaminik. Engkau Muhammad ya, tidak pernah sebelumnya membaca literatur apapun. Tidak pernah tuh baca ya tulisan-tulisan yang ada. Ya. Wala takhutuhu biyaminik, tidak pernah pula engkau menulis dengan tangan kananmu. Enggak bisa menulis. Yang kalau seandainya bisa membaca, bisa menulis, idzal lartabal mubtilun. Ya, kalau bisa baca, bisa nulis, tentunya ahlul batil ya akan ragu dengan apa yang disampaikan oleh engkau. Ya, tapi karena nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, kau menyampaikan Al-Quran yang luar biasa. Ya, berita tentang umat-umat terdahulu. Ya. Yang di kitab-kitab terdahulu itu ada. Ya, berita tentang ya perkara yang akan terjadi, yang juga disebutkan pula dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Berita tentang hari kiamat. Ya. Disebutkan. Ya. Padahal Rasul tadi enggak bisa membaca, enggak bisa menulis. Ya. Sehingga Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Ya. Mukjizat yang lain cuma sekali, habis itu hilang sudah. Ya. Ya. Tapi Al-Quran ya sampai hari ini kita bisa membaca. Ya, betapa ya tingginya kandungan ilmu yang ada dalam apa? Ya, Al-Quran.
Sehingga ya dalam Al-Qur'an ada apa? Kisah para nabi yang Allah terangkan. Kita imani. Ya. Kita harus mengimani bahwasanya mereka adalah rasul-rasul Allah Ta'ala. Karena kafir kepada satu rasul berarti kafir terhadap seluruh rasul. Ya. Ingkar kepada sebagian rasul, ingkar kepada satu rasul, maknanya ingkar kepada seluruh rasul. Makanya kaumnya Nabi Nuh ketika kafir kepada Nabi Nuh, Allah mengatakan kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Ya, enggak dikatakan kadzabat qaumun Nuh ar-rasul. Tapi dikatakan kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul, bentuk jamak. Ya. Padahal yang didustakan ketika itu cuma satu. Ya. Itu siapa? Nabi Nuh. Ya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud juga sama, kadzabat 'adunil mursalin. Ya. Padahal kaum Ad yang didustakan cuma satu nabi, siapa? Nabi Hud. Tapi Allah sebutkan kaum Ad mendustakan para rasul. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh sama, kadzabat Thamudul mursalin. Thamud mendustakan para rasul, padahal yang didustakan cuma satu, yaitu apa? Nabi Saleh. Ya. Tapi mendustakan satu rasul, maknanya mendustakan seluruh nabi dan rasul yang lain. Ya. Sehingga kita diajarkan beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa. Mereka Rasul Allah Ta'ala. Ya, beriman terhadap seluruh apa? Nabi dan Rasul. Ya. Sehingga ini bentuk ya keimanan ya kita terhadap para rasul dengan ya iman yang global tadi. Ya, walaupun masing-masingnya ada apa? Ada rincian. Ya, tidak semua rasul Allah kisahkan kepada kita. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Ya, di antara para rasul ada yang kami sebutkan kisahnya kepada engkau Muhammad, ada pula di antara para rasul yang kisahnya tidak disebutkan kepada engkau. Ya. Ini iman kepada apa? Iman kepada rasul. Tidak semuanya disebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Adapun iman kepada hari akhir, iman kepada qadar, ya ini termasuk bagian keimanan, insyaallah kita jelaskan pada ya kajian sebelumnya walaupun kita sebutkan secara ringkas. Kita cukupkan? Ya, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.